Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Kalaulah kita coba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruh hadirin sekalian perjuangan dan pengorbanannya untuk sampainya agama kepada kita semua, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di muka bumi ini, dimanapun ia berada, bagaimanapun kondisi situasinya, apapun status sosial dan pendidikannya, maka seluruh manusia keinginannya sama. Yang berkulit putih, berkulit hitam, rambut lurus maupun yang ikal, semua keinginannya sama. Apa itu? Manusia ingin sukses, manusia ingin bahagia, manusia ingin selamat dunia akhirat. Siapapun manusianya. Maka hadirin sekalian, untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, diharapkan, diinginkan manusia ini, maka setiap manusia punya pikir, maka setiap manusia punya kerja. Ada yang berpikir bahagia itu ada kepada kekuasaan, sehingga tidak sedikit manusia yang kemudian berebut kekuasaan. Karena dia lihat dengan kuasa ini ada kemuliaan, dengan berkuasa ada keselamatan, dengan berkuasa ada kebahagiaan. Hadirin sekalian, tetapi tidak sedikit pula ada manusia yang berpikir bahagia itu kalau kaya, kalau kebunnya luas, kalau rumah besar, kalau mobil banyak dan mewah, bahagia. Maka tidak sedikit manusia menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Hadirin sekalian, tidak sedikit pula manusia yang yakin, percaya kalau terkenal baru bahagia, kalau terkenal baru yang namanya mulia. Maka tidak sedikit hari ini orang mengemis-ngemis untuk terkenal, siap melakukan apa saja biar terkenal. Hadirin sekalian, habis waktunya, habis
tenaganya, habis hartanya untuk terkenal. Karena yakin dengan terkenal dia bahagia. Hadirin sekalian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah manusia itu bahagia, selamat, mulia dunia akhirat atau tidak. Allah telah memutuskan dan menetapkan bahwasanya kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya hanya dalam amalan agama sempurna. Tidak kepada kerajaan, tidak kepada kekayaan, tidak kepada kemaksuran. Allah telah menetapkan kejayaan, keselamatan manusia di dunia sementara, akhirat selama-lamanya hanya dalam amalan agama sempurna. Titik, tidak pakai koma. Tidak pakai jikalau, umpamanya, ternyata, tidak, titik. Maka hadirin sekalian, ayo kita lihat sejarah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah menghantarkan kita di dunia ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Sebelum kita, Allah sudah ciptakan manusia, Allah telah hantarkan manusia yang lebih daripada kita. Usianya lebih panjang daripada kita. Tenaganya lebih kuat daripada kita. Ibadahnya lebih hebat daripada kita. Konon katanya orang-orang dahulu kalau ibadah sujud batu jadi cembung. Subhanallah. Batu jadi cembung. Saking khusyuknya itu sujud, nikmatnya sujud, batu jadi cembung. Saya belum pernah melihat saking hebatnya sujud karpet jadi bolong, belum. Masya Allah. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan orang-orang dahulu, kita mah nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Hadirin sekalian. Jadi kalau kita bangga, kita ini ahli ibadah. Kalau bahasa anak zaman sekarang ngaca dulu, ngaca. Dibanding orang dulu nggak ada apa-apanya. Hadirin sekalian. Konon katanya dulu setan ini itu gurunya para malaikat. Ibadahnya hebat. Seluruh alam ini sudah jadi tempat sujudnya setan. Tetapi satu perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam enggak mau, karena merasa, oh, saya ini diciptakan dari api, ini Adam dari tanah. Bagaimana ceritanya saya mau sujud, mau mengalah? Enggak mungkin. Karena kesombongan tadi, hadirin sekalian, Allah putuskan, enggak ada apa-apanya ibadahnya. Hadirin sekalian, orang-orang dahulu tenaganya kuat-kuat. Jadi kalau dia merasa, oh saya tenaga hebat, saya tenaga kuat, nggak ada apa-apanya. Konon katanya kalau zaman dulu, hadirin, nyabut kelapa, nyabut batang korma, nggak pakai alat berat, cuman pakai tangan doang dicabut-cabut. Sekarang coba siapa manusia yang bisa nyabut batang kelapa korma pakai tangan? Hadirin sekalian, orang dahulu konon katanya doanya makbul. Angkat tangan ke atas berdoa, minta makanan, turun makanan dari sorga. Kita nggak usah makanan dari sorga, coba angkat tangan. Ya Allah, martabak kubang ya Allah. Ya Allah, nasi padang ya Allah. Hadirin sekalian, orang dahulu, hadirin, masya Allah, usianya panjang-panjang. Hari ini kalau ada yang berusia 150 tahun, takjub kita. Apa rahasianya tuh? Datuk 150 tahun, gigi masih mantep, ngaji masih mantep, jalan masih mantep. Apa rahasianya tuh? Salut orang, heboh orang. Dulu mah usia 150 tahun masih anak-anak, masih remaja. Maka hadirin sekalian, tetapi kemudian dikatakan bahwasanya umat-umat terdahulu, walaupun umurnya panjang, ibadahnya luar biasa, tenaganya kuat, hadirin,
tetapi tidak akan masuk surga sebelum umatnya Rasulullah, umat akhir zamannya masuk surga. Allahu Akbar. Apa penyebabnya? Penyebabnya hadirin, umat akhir zaman ini diberikan Allah satu kemuliaan yang ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bukan umurnya, bukan tenaganya, bukan ibadahnya, apa? Kerjanya. Umat akhir zaman ini diberikan kerja yang dahulu saja diberikan kepada para nabi dan rasul. Apa itu kerjanya? Kerjanya dakwah ilallah. Apa itu dakwah ilallah? Mengajak kepada Allah, mengenalkan Allah, takut hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Hadirin sekalian, inilah keadilan Allah kepada seluruh manusia. Yang di gunung sama, yang di pinggir laut sama, yang rumahnya bertingkat sama, yang belum punya rumah masih numpang sama, punya kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk menjadi kekasihnya Allah. Untuk apa? Untuk bahagia selamat dunia akhirat. Untuk apa? Untuk menjadi kuntum khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Hadirin, kalau ingin menjadi kuntum khairul umat, syaratnya rumah bertingkat. Banyak yang nggak lolos sensor. Kalau harus jadi profesor, doktor dulu, banyak yang nggak lulus sensor. Kalau harus hafal ini, hafal itu dulu, banyak yang nggak lulus sensor. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, hadirin. Dikatakan kasih sayang Allah kepada hambanya 70 kali lipat lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung, hadirin. Coba kita bayangkan. Ibu kandung sanggup mengandung 9 bulan 10 hari, sanggup menahan kesusahan, penderitaan. Untuk apa? Untuk anak yang disayanginya. Ibu sanggup kemudian bertaruh nyawa agar anak kesayangannya bisa melihat dunia. Tumpah darahnya nggak apa-apa, sakit begitu sakit nggak apa-apa. Hadirin sekalian, nggak bisa tidur nggak masalah. Kenapa? Sayang kepada anak. Ketika sudah lahir, masya Allah, kalau anaknya nangis, ibu kandung langsung bangun, tahu maunya anak ini. Anak nggak bisa ngomong, bisanya nangis doang. Oh, ini anak saya perlu diganti popoknya, langsung ganti. Oh, anak saya ini lapar, langsung dikasih makan. Paham hadirin? Ibu kandung kepada anak kandung. Sudah dewasa, banyak ulahnya. Bikin masalah ini, bikin masalah itu, bikin masalah ini, bikin masalah itu. Tapi kalau seorang anak datang kepada mak, maafkan saya mak, maafkan saya mak, apapun kesalahan anaknya, seorang ibu katakan sudahlah nak, mak maafkan. Belum kamu minta maaf, mak maafkan mak. Besok buat salah lagi, minta maaf lagi, dimaafkan lagi. Buat salah lagi, minta maaf lagi, dimaafkan lagi. Kenapa? Ibu kasih sayangnya bapak hadirin sekalian kepada anak nggak bisa diukur. Dikatakan kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Allah 70 kali lipat lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Kasih sayang Allah tuh luar biasa. Tapi hari ini banyak orang seakan-akan Allah tuh kejam. Hadirin sekalian, masya Allah. Satu hari saya kendaraan di Jakarta.
dengan satu orang sahabat. Maka ketika kami masuk di Bundaran HI, ada razia 3-in-1. Yang ke sana harus 3 orang. Kami nggak tahu aturan itu karena dari daerah. Tapi ada tulisannya razia 3-in-1. Yang bawa mobil takut. Bos, gawat. Ini 3-in-1. Kita cuma berdua. Wah, kena kita ini. Karena iman lagi naik, target. Saya bilang kamu nggak boleh yakin begitu. Ini polisi-polisi yang menghidupkannya Allah, yang membuat matanya melihat Allah. Kita ini dalam perjalanan berjuang di jalan Allah, dan kita nggak ada niat melanggar. Kita nggak tahu. Bicara kebesaran Allah, terus bicara kebesaran Allah. Mobil kami lewat di sini nggak kelihatan. La ilaha illallah. Nggak ada niat melanggar. Kita masuk ke negeri orang yang punya aturan berbeda dengan negeri kita. Bicara kebesaran Allah, lewat. Apa kata sahabat tadi? Subhanallah, luar biasa. Saya bilang beginilah Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba yang minta tolong. Sebagaimana emak kandung tadi, hadirin. Ini 70 kali lipat. Kemudian di perjalanan terus bicara. Saya ceritakan bagaimana kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah ingin 100% manusia di muka bumi ini, dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir Allah ciptakan, inginnya Allah 100% masuk surga semua, 100% bahagia semua, selamat semua, mulia semua. Apa buktinya? Rasulullah SAW katakan, siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi, cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta kepada Nabi, di surga bersama Nabi. Saya tanya sama sahabat saya, percaya enggak kamu hadis ini? Percaya saya. Yakin? Yakin. Kalau hari ini kamu tidak berjenggot, coba besok pakai jenggot. Kenapa Rasul berjenggot, kita berjenggot? Amalkan satu sunnah dengan keyakinan tadi, insya Allah kamu masuk surga. Hadirin sekalian, hari ini banyak orang yang mengkabarkan tentang berita neraka semua. Jadi umat takut sekarang ini. Beritakan begitu mudahnya masuk surga, sampaikan begitu asiknya masuk surga. Allah kepengen kita masuk surga, Allah kepengen Anda masuk surga, Allah kepengen seluruh manusia masuk surga. Beritakan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Gak masuk akan semuanya sulit, semuanya susah. Tidak, hadirin. Maka setelah itu kemudian Bapak dan sekalian, sahabat saya tadi kemudian menghidupkan sunnah. Bahkan sekarang jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Subhanallah. Karena iman saya lagi lemah, iman dia yang paling tinggi. Begitu, subhanallah. Hadirin sekalian yang kami hormati. Jadi dakwah ilallah ini adalah kerja yang sangat mudah dan sangat murah, hadirin. Sudahlah mudah, murah lagi. Karena dia mudah, siapapun manusianya bisa buat. Modalnya mau. Karena dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar urusan kiai, urusan ustaz, ngajak. Kita ini mengajak. Anak kecil pun bisa mengajak. Orang buta bisa mengajak. Orang bisu bisa mengajak. Orang yang nggak punya kerja bisa mengajak. Orang yang paling sibuk bisa mengajak. Yang rumahnya besar bisa mengajak. Yang nggak punya rumah bisa mengajak. Hadirin sekalian, pekerjaan yang paling gampang, paling murah, tapi nilainya paling tinggi, hadirin sekalian. Soal mau tidak mau bukan urusan yang mengajak. Ada yang mengajak, yang diajak tidak mau, tidak apa-apa.
Tapi gagal Pak, enggak berhasil. Inilah kerjaan dai ini, enggak pernah yang namanya gagal, selalu berhasil. Hadirin sekalian, walaupun yang diajak enggak mau, tetap yang ngajak berhasil. Hadirin sekalian, kalau kita tidak mengajak, kita akan terajak. Inilah konsep dunia. Kalau kita nggak dakwah, kita kena dakwah. Begitu. Maka hadirin sekalian, penting kita untuk mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada Allah. Hadirin sekalian, kondisi hari ini Masya Allah, fitnah di mana-mana, kegelapan di mana-mana. Solusinya bagaimana? Ajak umat ke rumah Allah, hadirin. Sekarang umat berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba membagus-baguskan masjid, berlomba-lomba mermarmerkan masjid. Hari ini Masya Allah, dan para orang tua kita, para masyaikh kita katakan, kampanyekan, ajak umat untuk buka masjid 24 jam. Hari ini hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, minimarket buka 24 jam. Bahkan di Garut ada orang jual gorengan, ditulis di kacanya buka 24 jam. La ilaha illallah. Yang jual gorengan cuma 2 orang, nekat. Pakai gerobak, di kacanya ditulis gorengan buka 24 jam. 2 orang. Satu jamaah itu lebih dari 2 orang. Kenapa nggak berani kampanye buka masjid 24 jam? Hadirin sekalian, masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Di masjid banyak janji Allah. Allah janjikan siapa yang mencintai masjid, Allah akan mencintainya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan memberikan kemakmuran kepadanya. Satu keluarga, satu kampung, satu negeri mencintai masjid, Allah akan mencintai kampung negeri satu keluarga itu. Satu negeri memakmurkan masjid, Allah akan berjanji memberikan kemakmuran kepada negeri itu. Hadirin sekalian, kalau kita pergi ke negeri Mekah, ke negeri Arab, Mekah, Madinah, kita bisa lihat di mana mata memandang kering kerontang, batu, pasir. Indonesia ini di mana mata memandang hijau royo-royo. Kalau kita pergi ke Indonesia, depan rumah ada pohon pisang, di belakang rumah pohon rambutan, kiri kanan ada alpukat, kelapa, jambu, dan sebagainya. Rata-rata rumah orang Indonesia begitu. Kalau negeri Arab, rasanya susah kita cari rumah yang depannya ada pohon rambutan, di belakangnya ada pohon pisang, kiri kanan alpukat. Itu rasanya susah betul. Kalau toh ada, itu biasanya rumah-rumah orang hebat, rumah keluarga kerajaan. Hadirin, tetapi bedanya kalau kita ke negeri Mekah, pohonnya tidak ada, tapi kalau main ke rumahnya, hampir seluruh buah-buahan segar ada di dalam rumahnya. Kita terbalik, pohon ada, ke rumah buahnya enggak ada. La ilaha illallah. Ada paling banter cabai kering. Kenapa? Karena di negeri Arab, hadirin, rata-rata, coba kalau kita haji dan umroh, kita ingin sholat subuh nunggu azan, enggak dapat di dalam masjid. Paling di pelataran hotel, di jalan hotmik kita sholat. Hadirin sekalian, sebelum azan masjid sudah penuh. Kita sudah iqamah pun masih 1-2 orang. Itu pun usianya sudah hampir wassalam. Hadirin sekalian, masjid kita Masya Allah, tiang-tiangnya hebat, karpetnya hebat, keramiknya hebat, kipas AC ada semua.
Bahkan tiang masjid lebih banyak daripada jamaahnya. Hadirin sekalian, ya, Indonesia dikenal dengan satu-satunya negara di dunia yang paling banyak masjid dan musolahnya. Sering kita dengar Indonesia ini masjid musola terbanyak di dunia. Konon katanya ada satu masjid di Indonesia. Negeri Arab enggak punya banyak masjid sebanyak Indonesia. Malaysia enggak sebanyak kita masjidnya. Maroko juga begitu. Harusnya Indonesia ini, hadirin, negara yang paling hebat, negara yang masyarakatnya paling bahagia sejahtera, harusnya. Kalau dihitung dari masjid, banyak masjid. Di zamannya Rasulullah membangun Masjid Nabawi, tiangnya hanya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya hanya pasir. Tetapi subhanallah, di negeri itu yang dulu masyarakatnya miskin, bodoh, suka tengkar, asbab didirikan satu Masjid Nabawi itu yang fisiknya sederhana tapi amalannya yang luar biasa. Masjidnya buka 24 jam, programnya sederhana, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lim, zikir, ibadat, hikmat, 24 jam. Ada tentara-tentara tawanan diikat di tiang-tiang masjid. Kafir ini tentara, melihat amalan masjid, mendengar amalan masjid, dia lepas, enggak lagi menjadi kafir, menjadi Islam. Enggak pakai ancaman, enggak pakai pemaksaan. Hari-hari melihat amalan masjid 24 jam, dapat hidayah. Hadirin sekalian, Masya Allah, hari ini banyak sekali anak-anak yang terusir dari masjid. Banyak sekali anak-anak yang nangis karena dimarahi pengurus masjid. Jangan berisik kamu, begini kamu, begitu kamu. Saya sering katakan ke pengurus masjid, Pak, mudah kita mengusir orang dari masjid keluar masjid. Bapak belum tahu bagaimana susahnya kita mengajak orang dari luar masjid kepada masjid. Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, penting kita suarakan kepada siapapun dimanapun, pentingnya kita untuk buka masjid 24 jam. Indonesia ini betul-betul akan menjadi negeri sebagaimana yang dikatakan bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Saya pernah ke Kamboja. Kamboja itu, hadirin, negeri yang Masya Allah, luasnya enggak seluas Indonesia, tanahnya enggak sesubur Indonesia. Konon katanya perut buminya enggak ada tuh emasnya, nikelnya, batu bara, enggak ada. Laut tidak punya, hanya punya sungai namanya Sungai Mekong. Tapi subhanallah di sana, Masya Allah. Hadirin sekalian, apa penyebabnya? Ketika kami gerak di sana kurang lebih 4 bulan, itu hampir seluruh masjid, Masya Allah, subuh mereka itu, hadirin, itu seperti Idul Fitri kita. Memang kelihatannya mereka itu biasa-biasa, tapi ketika kita gerak di sana, subhanallah, rata-rata setiap masjid itu jadi pondok-pondok pesantren bagi warga sekitar, anak-anak kecilnya. Rata-rata baca Qurannya bagus, sudah hafal Quran. Dan rata-rata seluruh masjid itu dakwah. Ketika kami datang ke satu masjid, itu anak-anak sedang berenang di Sungai Mekong. Melihat ada jamaah datang, semuanya keluar dari sungai, berlari-lari, berebut membawa tas-tas kami. Dalam kondisi badannya habis di sungai, bawa, ditaruhnya, mereka pulang ke rumah, ganti baju, langsung mereka berkhidmat. Kami dipijit-pijit kepala segala macam. Bukan cari berkahnya, bukan, memang betul-betul serius ingin berkhidmat. Kita kasih duit, dia nggak mau, nggak mau. Kita paksa pulang ke rumah, balik lagi ke masjid, nangis mengembalikan duit.
Saya bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak boleh kalau bahasa mereka. Hadirin sekalian, subhanallah. Mereka miskin-miskin. Bajunya pun enggak ada. Celananya pun celana usang. Tapi subhanallah, ketika hidup amalan masjid, hidup amalan agama di rumah mereka, hidup taklimnya, hidup masturonya, lahir generasi-generasi terbaik. Sebagaimana hadis sekalian, ketika Masjid Nabawi dibangun dengan kesederhanaan fisiknya, tapi amalannya sempurna, maka lahirlah generasi-generasi terbaik. Maka inilah solusi bagi Indonesia, insya Allah, agar negeri kita ini menjadi negeri yang betul-betul menjadi negeri yang diberkahi, di mana setiap rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di mana lahir generasi-generasi yang terbaik, generasi yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-dai, abidah-abidah. Hadirin sekalian, solusinya adalah adanya gerakan untuk buka masjid 24 jam. Kalau seluruh masjid-masjid mushola di Indonesia ini hidup amalan dakwah ila Allah, talim wa talim, zikir, ibadah, khidmat 24 jam, maka insya Allah hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dan tidak akan pernah ingkar janji, akan memberikan kemakmuran cintanya kepada kita semua. Jangan sampai gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Apa yang terjadi? Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, kesusahan di mana-mana, penderitaan di mana-mana, perpecahan, pertikaian di mana-mana. Ini salah satu penyebab hadirin. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Jadi bahaya hadirin ketika masjid tidak ada amalan. Bahaya ketika masjid tidak buka 24 jam. Maka perlu disuarakan, diiklankan. Hari ini orang banyak bicara tentang dunia, iklan tentang dunia. Akhirnya yang dibicarakan dunia, yang dilihat dunia, yang didengar dunia. Akhirnya cintanya kepada cinta dunia. Maka penting hari ini sekali untuk kemudian kita menyuarakan pentingnya masjid buka 24 jam. Insya Allah bersedia, insya Allah. Insya Allah. Tetapi hadirin nggak bisa menyuarakan itu sembarangan, nggak bisa, berat. Menghidupkan sunnah, mendakwahkan sunnah berat. Mengajak rumah-rumah menghidupkan amal-amal berat. Tanpa ditolong Allah. Ya Allah. Terus bagaimana biar ditolong Allah? Tolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Hadirin sekalian, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita luangkan waktu kita, diri kita, harta kita. Jadi yang belum 4 bulan, hadirin sekalian, segera 4 bulan. Karena sebentar lagi kiamat. Enggak lama lagi. Roman-romannya enggak lama lagi. Dulu almarhum Kiai Ghazairan guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala pengorbanannya, masukkan ke dalam surga. Beliau katakan dakwah ini enggak lama. Sebentar. Dakwah ini enggak sampai tahunan, enggak sampai bulanan, cuma sampai besok. Mati selesai. Kalau besok mati, selesailah kita. Enggak perlu dakwah lagi. Jadi jangan bayangkan kesusahan lama, enggak, sebentar. Sebentar. Dulu guru kita Ki Maulisun juga katakan, saya waktu itu dengar bayan beliau di Masjid Kebun Jeruk. Beliau katakan, nekat berkat, was-was tewas. Jadi kuncinya biar kita keluar lama-lama jauh-jauh, nekat berkat, was-was tewas. Jangan banyak mikir. Nekat hadirin. Nekat berkat, was-was tewas. Hadirin sekalian, apa enggak nekat? Diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak tercintanya, diletakkan di Makkah. Di satu negeri yang enggak ada kehidupan, enggak ada supermarket, enggak nyetak sawah dulu, enggak buat kebun dulu, enggak buat sumur bor dulu, enggak, bawa letakkan. Disinilah hari ini sekalian fungsinya dakwah ini, membuat iman kita jadi kuat. Iman kita jadi kuat. Kalau iman sudah kuat, nusratul
nusratullah akan ada. Tapi kalau kita masih pikir-pikir, nengok kiri, nengok kanan, berharap nusratullah, mimpi di siang bolong. Hadirin sekalian, ketika ditinggalkan hadirin sekalian tanpa ada persiapan apa, coba kita bagaimana kemudian hari ini tempat itu menjadi tempat yang diberkahi. Yang dulu nggak ada kehidupan, sekarang masya Allah. Yang dulu nggak ada orang mau ke sana, sekarang ngantri 30 tahun. Nggak ada TK, nggak ada SMP, nggak ada madrasah, nggak ada pesantren, anaknya jadi nabi. Pulang kampung kepengen meluk anak, malah disuruh sembelih. Coba bayangkan, kalau nggak nekat nggak bisa diri. Jadi dakwah ini bapak-bapak sekalian, nekat, berkat, was-was, tewos. Kenapa nekat? Karena imbalannya nekat juga. Imbalannya besar hadirin, nggak terbayangkan. Hadirin sekalian, satu hari sahabat Nabi Abu Darda, kalau nggak salah saya, dengan Salman Al-Farisi. Jadi Salman ini, kalau bahasa kita, kepengen melamar seorang gadis. Ngomong sama sahabatnya. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan. Nah, Salman Abu Darda dipersaudarakan. Jadi mereka seperti saudara kandung, dipersaudarakan. Karena sudah saudara, curhat. Salman radhiyallahu bersuhat. Dia bilang, "Bro, saya ini mau nikah." Dengan siapa? Dengan si Anu. Oh, kenal saya. Karena Abu Darda orang tempatan. Oh, tahu saya itu, bapaknya si Anu. Oh iya, itu dia. Oh iya. Terus tolonglah lamarkan. Saya kan pendatang. Oke, aman, sip. Kalau bahasa kita mungkin udah kamu tunggu di bawah pohon tuh, saya ngelamarkan sekarang. Oke, datang. Datang sama orang tuanya ngobrol tentang niatnya, bahwasanya anak gadis bapak gimana, sudah ada yang melamar belum? Oh, belum. Oh, kalau belum, boleh nggak saya lamarkan? Lamar untuk siapa? Ada teman saya, sahabat Nabi, mantep orangnya, sip pokoknya. Waduh, sebentar dulu kalau yang itu. Cuma saya tanya istri sama anak saya. Ditanya. Berita dari dalam, anak ini mau, tapi bukan dengan Salman, tapi dengan Abu Darda. Waduh, kata Abu Darda kok jadi begini? Enggak, saya ini diutus. Yang utus saya Salman untuk menikah. Enggak. Kalau mau Abu Darda, saya oke, istri oke, anak oke. Waduh, kalau begitu sebentar, saya musyawarah dulu. Musyawarah hadirin. Ini Salman udah siap-siap. Tuh, mau menikah. Persiapan sudah ada, mahar segala macam siap. Tinggal ada kode, berangkat, langsung berangkat. Dia bilang, kok lama aman Abu Darda ini, kemana? Pas datang Abu Darda nih senyum-senyum. Oh, dipikir Salman, oke barang ini. Datang ternyata kabarnya di luar harapan. Kata Abu Darda, sahabatku saya sudah sampaikan. Pokoknya udah mantap, saya ceritakan kamu ini adalah manusia tertampan di dunia, kamu ini adalah begini begitu. Udahlah, woi percaya saya katanya. Terus hasilnya bagaimana? Nah ini hasilnya, ini masalah ini. Maksudnya gimana? Orang tuanya itu maunya dengan saya, bukan dengan kamu. Coba bayangin diri, kalau nggak ada iman kuat, bisa menjadi hal dan hilir. Tetapi karena sahabat iman, yakinnya benar, bukannya marah. Salman minta maaf, maafkan saya saudaraku, saya sudah lancang menyuruh kamu melamarkan jodoh kamu untuk saya. Jadi semoga Allah ampuni dosa saya. Begitu. Nah ini maharnya untuk kamu. Ayo saya lamarkan. Memang itu jodoh kamu. Begitu hadirin. Dan inilah namanya iman. Iman itu bukan dilihat dari hafalan.
Di awal sudah kita kisahkan bagaimana itu setan guru malaikat, ibadahnya nggak ketulungan, ilmunya nggak ketulungan. Cuman ketika ada perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, mikir, wah masa saya sama Adam yang bener aja, emang bisa apaan kira-kira bahasa kita tuh. Tapi hadirin sekalian, disinilah dakwah itu pentingnya, melahirkan iman yang kuat. Iman yang kuat ini diukur dengan ketaatan, hadirin. Jangan ngaku beriman kuat kalau nggak taat, hadirin sekalian. Jadi ketaatan ini adalah lambang ukuran daripada iman kuat atau tidak. Ketika diputus musyawarah, taat apa enggak dengan musyawarah? Kalau taat, iman kita kuat. Kalau enggak taat, udahlah, keluar 4 bulan lagi. Belum taat, keluar lagi 4 bulan. Belum taat, keluar lagi 4 bulan. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Ngomong memang gampang, jalaninya berat. Berat hadirin jalaninya. Coba kalau kita jadi Salman. Kita bisa berdebat, bisa macam-macam, apalagi ada tukang kompor tambah. Hadirin sekalian, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang, nggak pernah kalah konon katanya. Bahkan ketika masih kafir perang dengan Rasulullah menang. Ketika dapat hidayah perang melawan orang kafir menang. Sehingga masyarakat ketika itu punya persepsi, punya paham kalau Khalid mimpin perang, berapapun lawannya, pakai apapun lawannya, menang. Ini kedengaran sama Umar. Umar dengar ini, waduh bahaya ini. Bahaya ini. Maka lagi mimpin perang, Khalid mendapat keputusan dipecat dari panglima perang. Yang menggantikannya anak muda belum pernah mimpin perang. La ilaha illallah. Coba kalau kita jadi pasukan Khalid, kira-kira gimana tuh? Kita nggak bener ini Umar, turunkan Umar, nggak bener ini. Pasti Umar punya maksud ini, maksud itu, nggak bener ini. Betul nggak? Memang terjadi hadirin. Sahabat-sahabat Nabi datang kepada Khalid. Lid, kayaknya nggak bener ini keputusan Lid. Kenapa? Itu anak muda siapa? Kita juga kenal nggak pernah lihat di medan perang. Wah ini Umar nggak benar keputusannya ini. Kita perlu demo dengan Umar. Udah salah ini. Ini udah zolim. Wah macam-macam. Tapi kata Khalid, kamu nih nggak usah kamu banyak ngomong. Saya ini mimpin perang itu bukan kepengen masyhur. Saya ini mimpin perang itu bukan kepengen jadi jenderal. Saya ini mimpin perang ini karena hasil musyawarah, perintah Allah, perintah Rasul. Perang ini bukan menang dan kalah. Perang ini soal Allah dan Rasulnya, soal ketaatan. Singkat cerita kemudian nggak terjadi demonstrasi. Siapa yang diputus kita ikut. Kita perang bukan untuk Umar, bukan. Kita perang bukan untuk kalah dan menang, tidak. Kita perang bukan untuk ghanimah, bukan. Kita perang bukan untuk kemaksuran, tidak. Maka kemudian sekalian semangat lagi. Semangat tapi nangis. Kenapa? Yang mimpin perang baru belajar. Nangis semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis semua. Panglima perangnya nangis. Khalid bin Walid nangis, pasukan tambah nangis kencang-kencang, nangis kencang-kencang. Akhirnya perang menang hadirin sekalian. Siapa yang memenangkan perang? Allah. Maka satu pertemuan orang-orang tanya kepada Sayyidina Umar. Dia bilang, Amirul Mukminin, kenapa Anda ganti? Khalid bin Walid kenapa diganti? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katakan, saya mengganti itu bukan karena benci. Bukan karena takut disaingi, tidak. Tetapi saya mengganti ini karena ini bahaya ini. Iman kita bermasalah. Karena di tempat sudut orang mengatakan siapa mimpin perang? Oh Khalid bin Walid. Oh aman kalau gitu mah, menang. Udah tenang aja, menang. Allahnya nggak ada. Maka saya gantilah dengan pemuda yang belum pernah mimpin agar Allahnya ada. La ilaha illallah.
Maka hadirin sekalian, penting bagi kita di suasana hari ini, di ujung-ujung kiamat ini, untuk kembali hadirin sekalian, mantap-mantap nempel di batang. Pak Cecep almarhum katakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala pengorbanannya, dimasukkan ke surga. Beliau sering katakan, ini pohon punya buah. Buah yang besar, kelihatannya bagus, rasanya bagus, bentuknya bagus. Kalau kemudian dia memisahkan diri dari batangnya, maka ini buah lama-lama jadi jelek. Betul nggak? Bentuknya jadi buruk, rasanya jadi buruk, ya, semuanya nggak menarik. Tapi ini buah kecil masih, bentuknya, warnanya, rasanya nggak menarik, tapi bertahan terus di batang, lama-lama dia jadi lebih baik. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, di tengah suasana yang seperti ini hari ini, teruslah ya, makin rapatkan kepada batangnya. Teruslah untuk keluar lebih lama, keluar lebih sejauh lagi untuk mendapatkan apa? Iman yang sempurna. Iman sempurna itu akan diukur, bukan diakui. Diukur dengan apa? Ketaatan. Ketaatan adalah puncak daripada iman kita. Maka insya Allah ya, kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan nanti ya hadirat kita Maulana Sa'ad untuk datang ke Indonesia. Jangan berpikir soal kebendaan hadirin. Jangan. Kalau kita sudah pikir kebendaan, oh sapi sekian ekor ini, nggak jadi kita. Yang perlu dimasukkan ke dalam pikiran kita ini, bagaimana setiap manusia ini Allah pilih, Allah gerakkan, maka dibuat amal. Buat amal, puasanya tingkatkan. Orang dulu hadirin kalau ada hajat besar, puasa nggak berhenti. Puasanya luar biasa orang dulu. Nah, dai juga begitu. Jangan kita yakin, oh kalau bayannya hebat, aman lah itu orang. Enggak, buat amalan, korban lagi. Puasa hadirin sekalian. Kita puasa lagi, perbanyak puasa. Perbanyak sedekah. Perbanyak gerak. Perbanyak silaturahmi, 25 majelis setiap hari. Terus, tapi niatkan, ya Allah, jadikan ini asbab, ya Allah. Kau hadirkan Allah saat ke Indonesia. Kau gerakkan seluruh manusia, ya Allah. Laki-laki balik datang ke istimewa, ya Allah. Terus hadirin sekalian. Tahajudnya lebih khusyuk lagi, lebih mantap lagi. Hadirin sekalian, inilah yang kemudian membuat nanti istimewa kita menjadi sukses hadirin sekalian. Kesuksesan istimewa itu bukan dilihat dari kebendaan, tidak. Oh sukses kalau makanannya banyak, enggak hadirin, malah kembung perut kita bisa-bisa. Oh kesuksesan itu kalau tendanya bagus-bagus, enggak. Oh kesuksesan itu kalau tempatnya hebat, enggak. Hadirin sekalian, sukses ini ketika kita buat amalan. Puasa, kita menangis, kita banyak gerak, banyak dakwah kalam. Insya Allah bersedia, insya Allah. Yang belum 4 bulan, segera 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, segera negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh. Yang sudah IPB, silahkan negeri jauh. Sebelum hadirin sekalian kiamat datang. Informasinya nggak lama lagi. Nah, jadi harus nekat ya. Insya Allah bersedia, insya Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.